saya teringat Cambridge Analytica itu Gus Islah. Jadi bagaimana sebuah lembaga penelitian itu dengan menggunakan Facebook itu bisa mempengaruhi pergolakan baik di Pilpres Amerika, Pilpres Brazil, lalu kerusuhan di Rohingya, dan termasuk berpotensi juga garapannya di Indonesia. Maksud saya begini, tadi jenengan sempat nyinggung soal kedaulatan negara. Saya ingin menambahkan di situ adanya, mungkin selaku Densus bisa menambahkan merekomendasikan kedaulatan digital. Karena kedaulatan digital ini penting, satu terkait dengan database penduduk Indonesia dan termasuk database mindset orang Indonesia yang kemudian dipelajari oleh orang-orang luar untuk menginfiltrasi pola pikir dan pergerakan di masyarakat kultural di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pesantren, ini penting sekali. Saya berharap teman-teman Mabes memberikan rekomendasi ke Kemenak. Dulu zaman Saridovir itu kan mendefinisikan pesantren itu kan satu, ada kiainya, ada santrinya, ada tempatnya. Hari ini yang kita lihat, pesantren di online ada yang ceramahnya, pondoknya ndak ada, santrinya tersebar di mana-mana. Kan banyak orang ngaji melalui YouTube, orang mengaji melalui Facebook, video, TikTok, dan kawan-kawannya itu. Satu sisi di pesantren khususnya Kemenak itu kan mewajibkan semua pondok pesantren punya NSPP. Kaitannya itu kan sebagai basis data pondok pesantren termasuk santri-santrinya. Bagaimana kemudian menghadapi pesantren online ini? Ini kan yang susah tadi yang sempat disinggung sama Gus Halim, sama halnya membubarkan prostitusi, lalu bagaimana mengidentifikasi mantan-mantan anggotanya. Sama negara membubarkan HTI, bagaimana menelusuri mantan-mantan orang-orang HTI, artinya menjadi sangat sulit sekali. Nah ini karena ini pesantren, artinya kan ini basisnya institusi. Nah, Mabes Polri khususnya Densus 88 harus bisa tegas di situ. Tegasnya dalam hal apa? Bagi konten-konten atau akun-akun digital yang teridentifikasi infiltrasi Wahabi yang tadi sudah kita tahu semua indikasi-indikasinya, itu ya Mabes merekomendasikan Kominfo untuk ditutup. Karena dari situlah masyarakat khususnya perkotaan itu mengkonsumsi materi-materi soal radikalisasi tadi. Ini menjadi memaksa pegiat-pegiat agama lah, khususnya di NU ini untuk memerangi sesuatu yang tidak bisa ditebak. Sehingga kalau dulu musuhnya kelihatan, sekarang musuhnya tidak kelihatan. Itu ya, kami berharap itu adanya rekomendasi. Terus bagaimana sikap Mabes dalam mengatasi dua hal tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Asmo Ridwan Baidowi, adalah ketiban Ketua PCRMI NU Nganjuk. Ngapunten, alhamdulillah akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan gaya sholatnya Az-Zaitun As-Syekh Panji Gumilang. Secara sederhana kalau kita lihat pergerakan Al-Zaitun sejak berdiri memang kontroversial, mulai niku LDII nopo DITI lan salitunipun. Tetapi di sisi lain kita juga ngapunten, mungkin kita pesantren bangga dengan adanya Sidogiri, adanya Lirboyo, adanya Ploso, adanya Syekhona Khalil, mungkin Tengajo niki adanya Mojosari. Tetapi di sisi lain kami dari pegiat pesantren juga dibingungkan dengan kahanan munculnya ngapunten ten Jombang ni wonten Wonosalam boarding school, belum lagi ten Malang Kuwadah
Kalau di internet dulu pernah direview ada berapa pondok yang berafiliasi Wahabi. Nyuwun sewu, kalau kita lihat di Malang niku wonten pondok yang besar luar biasa pendanaannya kita nggak nalar. Kita dari pesantren NU niku kadang nggih golek proposal nggih ngapunten kadang izin kadang boten. Di sisi lain pergerakan pesantren yang minhum itu luar biasa. Mungkin kalau kita lihat Amanatul Ummah ya alhamdulillah ya Asep Saifuddin Halim, kalau ten Lirboyo ada Neng Aina, kalau ten Lebo enten Gus Ali Bumi Solawat, wadah termasuk keringan niki gebrakan Kiai Sahroni Miftahul Huda, Mojosari wonten Al-Mardiyah SMP Islam. Salah satu mungkin gerakan NU untuk mengimbangi pergerakan ngapunten kula mboten sebutan Malang luar biasa. Gampangane enten kata enten sing like lead dan sebagainya. Di sisi lain saya pribadi mikir ngeten. Ini danane kondi. Apakah negara tidak bisa hadir untuk memangkas? Saya yakin Kementerian Keuangan nopo-nopo lah. Kalau goblok ini dana ini disumpetin piye ben gak iso bangun. Di sisi lain juga ngapunten niki wonten Pak Afif sampai Kemenak. PD Pontren beberapa bulan yang lalu Dirjen PD Pontren dolan ten Pondok Dalem. Kula nggih tangket kali Profesor Waryono Abdul Ghafur. Ini kalau kita tegas izinnya ini ngapunten Mahat Ali ngapunten Syafiq Basalamah kada Mahat Ali ten Jember napa Lumajang niku luar biasa. Mahat Ali jebolan minhum berjenggot cingkrang niku luar biasa. Nah ngapunten secara sederhana posisi negara ini mboten di mana mboten iki kok napa kita harus tegas kados Densus 88 kados suarane panjenengan tidak hanya tegas secara oral tapi tegas secara aturan. Apakah memang kita ini mengikut pasal 29 ayat 2 negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan terus akhirnya karu-karuan itu sehingga Panji Gumilang berani sholat id di depannya ada orang non muslim dengan semangat budaya toleransi dan semangat perdamaian yang overacting dan karu-karuan. Nah, ini menurut saya ketika mungkin Kemenak lan salintunipun pemerintah ini benar-benar tegas secara aturan bagaimana kula tangklet ten Malang pondoke delalah kula iki rada beling kula dolan ten Wonosalam dolan niku tangket ada izinnya. Di Samarinda itu enten nyontoh pondok kula namanya Rahmatal lil Alamin Boarding School. Kula rene ambune mbangune ra karuan lantai 9. Kula lantai 3-an megap-megap bulan gitu. Lah ini bagaimana ini? Kalau menurut niki curhat ya, pemerintah posisinya di mana? Tur yok nopo niki? Karena dia juga berizin, Mahat Ali juga bermunculan. Kalau nate tangklet kalih Gus Lukman Termas terkait munculnya Mahat Ali ini pula. Ini kan yang mengeluarkan izin juga pemerintah. Kalau tadi di awal poin pertama uangnya dari mana? Mungkin sakit lah. Nah ini kemudian isinya rada tinggal-ngel napa nek perlu ya ndak perlu sehingga tidak bisa berkembang atau memang kita ini sangat toleran sehingga izin juga bermunculan. Mungkin kalau nganjuk niki dalem kalih PD Ponten sampun kerjasama pokoknya nenek pondok nyar sebelum dikeluarkan izinnya diskusi untuk level nganjuk mawon. Tapi untuk di nasional Pak Waryono nggih Profesor Waryono Abdul Ghafur yang kebetulan juga PPRMI terus dalam butuh pencerahan saking panjenengan bagaimana biar bahasa lama zawas dan model-model itu tidak terus berkembang gitu loh. Karena nggih ra karu-karuan Jombang niki sakniki pun ditutup ketinggalan tidak maksiat Wonosalam boarding school. Kula pribadi miris karena di situ lahir Kiai Hasyim Asy'ari. Kok muncul Wonosalam boarding school yang bangunnya dengan SMA Tren Sain Tebu Ireng kalah ketinggalan saking banteri. Dan ini monggo Gus Islah dalam nyuwun dawuh saking panjenengan. Matur nuwun wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tadinya ngantuk langsung bangun begitu mendengarkan pemaparan dari Gus Islah yang berapi-api. Rokok mati nyala kembali. Niki luar biasa. Monggo tepuk tangan biar tidak ngantuk.
Gus, kula badhe tanglet niki terkait dengan bagaimana menanggapi ahwal guru-guru kita. Kadang kita temukan bahwa di antara para masyayikh kita itu ada yang mengaku bahwa Asy'ari akidahnya, kemudian Syafi'i madhabnya, kemudian Sufi masyrabnya, akan tetapi untuk urusan harokah ikhwan. Nah niki kula minta tanggapan dari jenengan karena ini realitasnya banyak sekali. Banyak sekali, wabil khusus panjenengan ngerti kalau misalkan di Kairo, di Mesir itu banyak sekali mutasawwif yang harokahnya itu ikhwan. Saya nggak nyebut selain Kairo karena kalau yang di Sudan insya Allah sufi lah, karena ikhwan sudah binasa. Amin. Itu nomor satu. Yang nomor dua, soal bagaimana pandangan jenengan terhadap sumber-sumber konfrontasi ideologis dari negara-negara yang memiliki kekuatan seperti yang di Saudi Arabia dengan ideologisnya, kemudian seperti juga Iran yang begitu semangat mengkonter. Tapi ada satu yang terlupakan dan pernah booming pada tahun antara tahun 2015 sampai 2019, yaitu Turki yang mulai rame untuk menerjemahkan pendapat-pendapatnya Said Nursi melalui lembaga atau melalui organisasi yang kita kenal dengan Rosail Nur. Itu luar biasa sekali karena efeknya itu di Indonesia ternyata ketika kita lihat banyak juga selain pondok-pondok yang berhubungan dengan Saudi Arabia, pondok-pondok yang berhubungan tidak secara langsung dengan Syiah, dengan Iran, akan tapi banyak juga pondok-pondok yang secara langsung ini berhubungan dengan orang-orang yang berkepentingan di dalam penerjemahan pemikiran-pemikiran Said An-Nursi di Turki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk yang terakhir ini agak panjang dan lebar karena ini sangat penting menurut saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yang pertama mungkin begini soal di Densus terkait dengan Cambridge Analytics. Ini kan dulu di Densus itu tidak ada yang namanya Direktorat Pencegahan. Pada tahun 2018 ada Direktorat Pencegahan yang membawahi 4 kasubdit. 1 kasubdit kontra radikal, 1 kasubdit kontra narasi, kontra ideologi, yang satu lagi, saya lupa kasubdit apa ya. Tapi yang pertama adalah yang paling penting adalah kasubdit kontra narasi ini adalah bertugas terhadap persoalan-persoalan dunia maya. Nah makanya dari kalau ada pesantren di sini misalnya ingin mendapatkan pelatihan algoritma media sosial dan digital, itu kami menerjunkan tim untuk memberikan pelatihan kepada para santri, tapi antriannya memang panjang. Saya mengajukan pondok pesantren dan juga Ansor Malang, itu saya sudah ajukan 7 bulan yang lalu, baru akan dilaksanakan bulan depan. Karena memang antriannya panjang dan ini timnya memang terbatas. Karena nanti diajari bagaimana cara untuk berusaha melakukan penetrasi menurut sesuai Cambridge Analytics yang bisa mengubah persepsi orang, melakukan intervensi-intervensi ideologis, termasuk proses-proses firewall dan hacking. Nah ini kita ajari ke santri-santri dan ini berkeliling timnya, tapi memang antriannya panjang. Ini lama-lama antriannya sama seperti orang daftar haji. Karena memang ini timnya cuma 5 orang, tapi kita lebih fokus terhadap pesantren-pesantren yang punya website dan juga punya akun media sosial dengan follower tinggi. Ini yang memang kita prioritaskan. Supaya apa? Supaya mereka akunnya tidak mudah di take down. Nah, persoalan-persoalan berbagai ini persoalannya Gus. Di negara kita ini tidak punya undang-undang ITE yang harus melarang satu ajaran tertentu. Beda dengan PKI, beda dengan ajaran Leninisme, Marxisme, komunisme dan sebagainya yang diatur oleh TAP MPRS nomor 25.
Dan aturan ini tidak bisa dianulir. Makanya setiap ada orang mengatakan komunisme bangkit di Indonesia, saya nggak pernah percaya. Aturannya jelas, dan secara geopolitik, secara global, komunis ini sekarang sedang jantungan. Nggak mungkin dia bangkit lagi. Kalau di negara kelahirannya sudah tewas, maka yang ada adalah negara-negara hilir seperti Korea Utara dan Cina yang sudah abu-abu. Ini narasi yang dibangun oleh kelompok tertentu. Karena apa? Dua calonnya Islam semua. Bingung dia memframing musuhnya ini seperti apa. Lalu diframinglah menjadi komunis. Karena dua-duanya sama-sama Islam. Kalau Ahok sama Anies gampang. Satunya Cina, satunya Arab. Satunya Kristen, satunya Islam. Gampang membelahnya. Waktu Pilkada DKI 2017, ketika sama-sama Islam, gak ada lagi. Framing aja lah komunis. Makanya tuduhan komunis selalu melekat kepada Pak Jokowi. Nah, ini bisa dibedakan. Kalau komunisme dengan TAP MPRS nomor 25 itu kemudian tidak bisa diganggu gugat dan bisa kita melakukan proses hukum terhadap siapapun yang menyebarkan, siapapun yang menginfluen, siapapun yang berusaha menghidupkan kembali, ini ada aturan yang baku. Soal Wahabi Salafi nggak bisa. Meskipun kita tahu ini biangnya terorisme, karena tidak ada undang-undang yang bisa melarang ajaran ini untuk dialirkan. Dan kita negara demokrasi. Ini bisa dikatakan kebaikan demokrasi atau malah keburukan demokrasi. Karena banyak orang yang mengharamkan demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi. Orang-orang Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin ini mengharamkan demokrasi semua, termasuk orang-orang Wahabi. Tapi mereka memanfaatkan kebebasan-kebebasan bersuara dalam berdemokrasi untuk mengatakan anti demokrasi. Ini entah ini kebaikan atau keburukan demokrasi, tapi kita tidak punya aturan itu. Sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2. Lalu apa yang kita lakukan ketika negara tidak bisa melarang ajaran ini? Kita tidak bisa. Kemenak kalau tidak memberikan izin kepada sebuah ma'had, sebuah lembaga pendidikan, meskipun orang Kemenak tahu bahwa ini berbasis Wahabi Salafi, dan ini misalnya ajaran yang menjadi trigger dari terorisme, tidak ada aturan yang melarang ajaran ini, sehingga Kemenak akan salah kalau tidak memberikan izin. Lalu apa kemudian yang kita lakukan? Hari ini kita berusaha melakukan pelarangan-pelarangan di setiap institusi milik negara terhadap penganut ajaran ini. Karena apa? Pergerakan mereka sudah luar biasa. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan Wahabi Salafi ini sudah masuk ke BUMN. ASN sudah banyak yang kena. Banyak sekali yang kena, terutama Telkom, Telkomsel, ini semua nih produk-produk Telkom dan PLN. Kalau nggak ngundang ustadz-ustadz Wahabi kita nggak tahu. IPDN ngundang Khalid Basalamah, ketahuan akhirnya saya yang menggantikan. Kalau mereka nggak ngundang Khalid Basalamah kita nggak tahu. Nah, gerakan-gerakan secara tersembunyi oleh mereka inilah kemudian yang berusaha dieliminir dengan aturan-aturan yang bersifat internal. Contoh, Mabes Polri hari ini punya undang-undang di internalnya, namanya Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang setiap anggota kepolisian dimanapun di seluruh dunia, anggota Polri ya, di seluruh dunia untuk menganut faham Wahabi Salafi. Satu-satunya di Indonesia. Siapa yang membuat aturan ini? Polri. Yang merumuskan aturan itu siapa? Islah Barawi. Enggak, nanti sombong saya. Tapi saya ikut menjadi tim perumus dari aturan ini yang melarang setiap anggota kepolisian, baik yang berdinas di dalam Indonesia atau yang berdinas di luar negeri, tidak boleh menganut paham Salafi Wahabi. Aturannya ada, Perpol nomor 7 tahun 2022. Ini dirumuskan dan disahkan pada zaman Sambo menjadi Kadipropam. Nah, tapi aturan ini kemudian, apakah ada lembaga lain di negara ini yang membuat ini? Enggak ada tuh. Saya sampai ngemis-ngemis ke setiap lembaga. Ayo rekrut saya untuk merumuskan aturan di lembaga kamu. Sama seperti Polri, berhasil kok. Anggota polisi yang terlibat dalam pengajian Khalid Basalamah dan kemudian tampil di YouTube secara terbuka di Polair Jakarta Utara, dipanggil semua. Ada 1.300 perwira dipanggil semua. Perwira menengah dan perwira tinggi dipanggil semua karena terbukti mengikuti ajaran ini. Dia dimutasi ke tempat-tempat non strategis, senjatanya semua dicopot akibat dari aturan ini. Hebat loh Polri.
Saya menawarkan ke TNI. Belum ada tuh yang ngajak saya. Ini saya tidak mendiskreditkan TNI, karena saya menganggap bahwa 9.200 orang personil di TNI itu terpapar ajaran ini. Itu loh. Makanya kemudian giroh seperti ini. Kemenak sedang berusaha merumuskan. Oke, kita tunda dulu karena ada program sosialisasi moderasi beragama dari Kemenak. Setelah itu baru kita bikin roadmapnya segala macam. Belum, sampai sekarang masih mandek. Polhukam juga demikian. Saya dengan Pak Mahfud berusaha menggodok aturan ini untuk berbagai lembaga-lembaga di bawah Kementerian Polhukam. Sampai sekarang masih begini-begini aja. Polri konkret. Saya tidak menganggap saya bangga karena saya menjadi tenaga ahli di sana, tidak. Ada beberapa teman-teman dari kalangan Nahdien yang bukan karena sentimen terhadap Wahabi, bukan, karena tinjauannya memang akademis. Penyebab terorisme itu adalah Wahabi Salafi. Makanya kemudian kita mendorong aturan itu untuk ditandatangani oleh Kapolri, dan ditandatangani pada bulan Juli tahun 2022, Perpol nomor 7 namanya. Sekarang tiarap semua. Kalau ada polisi yang menganut paham ini, ada yang berjenggot segini, kecuali Intel ya. Kalau Intel memang kadang-kadang dia bahkan jadi orang gila juga penampilannya. Jenggot begini dan dia pakai seragam, laporkan Pak. Gus, Kiai mohon maaf, laporkan. WA aja ke saya. Saya laporkan ke Propam di setiap Polres, atau perlu ke Propam Polda, Kabid Propamnya. Laporkan, karena ada aturannya sudah. Nah, lembaga lain tidak punya. Ketika negara tidak bisa membuat aturan untuk melarang ajaran ini, kita buat ruang geraknya supaya lebih sempit lewat lembaga-lembaga negara. Karena apa? Akselerasi mereka itu karena mereka berdiaspora di lembaga-lembaga negara dan pelayanan publik. Itu masalahnya. Makanya kemudian wilayahnya yang kita batasi. Ini juga yang dilakukan oleh negara seperti Maroko dan Tunis. Saya sudah studi komparasi Pak. Ke Malaysia yang katanya melarang, ternyata juga abu-abu aturannya. Ajaran-ajaran yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh hidup di Malaysia. Aturannya seperti itu. Masalahnya, semua ajaran ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah masalahnya. Sak Muhammadiyahnya, sak Syiahnya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya. Nggak ada yang terlarang. Di Tunis tidak melarang. Yang kita dengar tadinya, oh di Tunis itu ajaran Wahabi Salafi dilarang. Ternyata enggak, memang hanya dibatasi ruang geraknya. Makanya kemudian hasil dari berbagai studi komparasi itu kita membentuk FGD. Dari FGD itu kemudian kita temukan bahwa oke, kita buat aturan roadmap pelarangan-pelarangan di setiap lembaga negara. Kalau nanti ternyata ada perusahaan-perusahaan swasta yang ikut serta untuk melakukan tes wawasan kebangsaan untuk melawan ajaran ini yang dianut oleh karyawannya, itu silahkan aja. Tapi kita harus mulai dari negara, karena negara tidak mampu membuat undang-undang ini atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan menyalurkan ideologi dan sebagainya. Apalagi ini berbasis agama. Saya katakan tadi, kalau atas nama agama apapun kejahatan akan terlihat terhormat. Nah ini kemudian mereka akan teriak kalau dilarang, karena negara belum bisa melarang. Tidak ada aturan Internal Security Act, Homeland Security Act, Anti-Terror Act dan sebagainya. Kita tidak punya. Nah makanya setiap lembaga kita mulai, dan itu sudah kita mulai. Densus menjadi pelopor di Mabes Polri dan juga Propam waktu itu. Dan hari ini Densus ngemis-ngemis ke berbagai lembaga negara untuk membuat aturan yang sama, tapi semuanya belum ada gayung yang bersambut. Miris. Miris. Saya berani ngomong begini, teriak-teriak di mana-mana. Ini sama aja nggak ada artinya kalau negara tidak hadir. Dan ini saya ngomong begini karena direkam. Kalau nggak direkam ya saya ngapain ngomong begini. Tolong sebarkan ini, biar negara mau bergerak. Kita nggak gelisah dengan keyakinan orang, kita nggak gelisah dengan manhaj orang, tafsir orang, bukan. Tapi ketika dia mempetak-petakkan dan mengkotak-kotakkan dan mengadu domba masyarakat, ya ini harus kita lawan. Mau Kristen kek, mau Islam kek, mau Wahabi kek, mau Yehova kek, ya kita lawan lah. Gitu. Lalu kemudian yang terakhir nopo? Aduh, nopo lagi, sok tahu. Yang terakhir terkait beberapa pemikiran keislaman. Oh iya, seperti yang ini. Jadi waduh, ini jawabannya sebenarnya panjang. Kalau kita mau berbicara tentang genealogi ideologis pergerakannya mulai dari zaman
the early republic system, late republic system, lalu kemudian kekaisaran Bizantium, kekuasaan politik Arab, pergerakannya mulai dari abad pertengahan sampai ke Saudi, dari Saudi ke Mesir, dari Mesir kemudian berpindah ke Turki, tumbangnya kekhilafahan Utsmani 1924, Sultan Abdul Majid II. Ini memang panjang sekali, harus saya runut satu persatu. Lalu bagaimana kemudian ideologi itu bergerak dan digunakan akselerasinya oleh negara-negara barat. Ini tetap saja hubungannya ke negara-negara barat, termasuk berbagai perpecahan yang terjadi di dalam Kristen. Ini juga bagian dari pergerakan-pergerakan ideologi untuk kepentingan geopolitik. Dalam politik itu, waduh ini sangat akademis sebenarnya. Dalam politik itu ada yang namanya shifting strategy political global game. Nah, berbagai kelompok firqoh-firqoh di dalam ajaran-ajaran ini kadang-kadang dipakai oleh negara-negara barat dan kemudian dibawa oleh operasi-operasi intelijen untuk dijejalkan ke berbagai lembaga pendidikan. Nah, inilah yang terjadi di Afghanistan ketika Deobandi yang sebenarnya bukan Wahabi lalu kemudian dipaksa dikonversi menjadi Wahabi lewat operasi-operasi intelijen waktu itu. Panjang. Lalu bagaimana kemudian Pakistan yang tadinya berbasis Sufi, berbasis tasawuf, lalu kemudian Laskar At-Taiba dibentuk oleh Ziaul Haq, lalu operasi intelijen barat dan juga Arab Saudi masuk dan berhasil mewahabikan semua lembaga negara di Pakistan. Termasuk juga kita jangan terlalu meyakini bahwa Sudan hari ini dikuasai oleh kaum Sufi. Tidak. Sejak Hasan Turabi mengubah dan mengkonversi keyakinan-keyakinan sufistiknya Gus, kemudian menjadi Wahabi, ini menjadi petaka di Sudan sampai hari ini. Sudan kemudian menjadi melting pot dari berbagai pertarungan ideologi. Perang yang terjadi di Sudan hari ini juga menjadi pertarungan ideologi antara kelompok pro demokrasi yang pro Amerika dan kelompok-kelompok yang ingin settlement dalam kekuasaan politik di bawah penetrasi Rusia. Ini nggak mudah memang. Pergerakan-pergerakan ideologi memang selalu menggunakan ijtihad-ijtihad tertentu untuk berusaha diplanted, ditanam di dalam suatu negara dan kemudian dikembangbiakkan. Kita dulu ada satu kelompok namanya Ghafatar. Ghafatar ini aneh. Pemimpinnya mengaku nabi, namanya Mossadegh, almarhum sudah. Nah, ini juga tiba-tiba aset dia totalnya itu hampir 4 triliun. Dari mana uangnya? Nah, ini pertanyaan yang timbul adalah ketika kita bertanya tentang tumpukan uang, maka ini pasti ada pengalirnya, entah bagaimana caranya. Wahabi juga demikian. Wahabi ini uangnya tidak berseri karena ditopang oleh dua negara besar, Saudi dan juga Qatar dan juga Kuwait. Coba perhatikan itu. Penyumbang-penyumbang pesantren yang berafiliasi kepada Wahabi itu kalau nggak Kuwait, Qatar, itu Saudi. Nah, dulu ada Al-Haramain, nama yayasan dari pemerintah Saudi yang menyalurkan uang itu. Tapi kan ternyata uang itu mengalir ke kelompok teror, dari Al-Haramain dibubarkan. Ada satu sekolah binaan Wahabi di sini namanya Lipia. Nah, ini banyak produknya. 22 alumni Lipia inilah yang ditangkap oleh Densus, termasuk Oman Abdurrahman dan Abu Nuaim. Ini produk mereka semua. Kenapa nggak bisa dibubarkan? Ya nggak bisa, karena memang kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan lembaga pendidikan. Kurang apa Al-Mu'min Ruki itu? Semua alumninya menjadi teroris semua. Hampir semua, bukan semua. Hampir semua. Dan yang ditangkap Densus itu mau ditangkap di Bengkulu, di Lampung, atau di Poso, atau di Ambon, atau ditangkap di ujung-ujung sana di Pulau Sumatera itu alumni Ruki. Kenapa kok belum ditutup? Karena kita tidak punya perangkat undang-undangnya. Nah, berbagai lembaga pendidikan berbasis Wahabi. Sekarang ada Sunnah Nusantara di Riau. Sunnah Nusantara. Kita nyebut Islam Nusantara, udah diserang habis-habisan. Nanti kalau naik haji ke Borobudur, ini luar biasa ini. Jadi dengan cepat. Dananya dari mana? Ya dari negara ini dengan berbagai liku-likunya. Dulu dana yang masuk ke Indonesia itu 52 juta US dollar per tahun dari gerakan Wahabi internasional. Ketika Saudi masih kenceng-kencengnya duitnya, uangnya masih nyembur dari dalam bumi Saudi. Hari ini Saudi sudah sadar di bawah Pangeran Muhammad bin Salman. Negara saya ini nanti kalau hidup dengan Wahabi, ini kata Muhammad bin Salman, nanti Saudi ini akan menjadi negara paling primitif di seluruh dunia kalau kita bertahan dengan ajaran ini. Makanya kemudian mereka mengubah hari kemerdekaannya. Hari kemerdekaan Saudi itu dirubah. Coba bayangin, negara mengubah 17 Agustusnya coba.
karena apa? Ingin memutus mitos politiknya dengan Wahabi. Yaumut Taksis namanya. Itu dirubah menjadi 22 Februari. Karena hari kemerdekaan sebelumnya mengacu kepada pertemuan Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dengan keluarga Ibnu Saud. Lalu kemudian, wah ini terus akan terbawa nih Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam sejarah politik kita. Akhirnya dirubah hari kemerdekaannya ke 22 Februari mengacu kepada keluarga Ibnu Saud ketika mencanangkan kemerdekaan untuk Saud dari Kekaisaran Utsmani. Sebelum ketemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketemu Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Dirubah mengacu kepada tahun 1727. Dirubah. Pas Yaumut Taksis itu saya di Saudi. Saya menyaksikan bagaimana mereka ingin memutus politiknya dengan Wahabi mati-matian sampai hari kemerdekaannya dirubah coba. Ini kan konsensus satu negara yang dia rubah. Nah ini salah satu bukti ketika Saudi sudah enak dengan Wahabi, kita di sini makin jadi nih orang-orang. Ini loh anomali sekali. Nah makanya kemudian ketika orang-orang barat sudah lepas dengan satu infiltrasi ideologi yang dieksportasi paksa ke satu negara, maka kemudian dia melepaskan itu dan membiarkan itu menjalar secara autopilot. Sama seperti komunis. Komunis kurang apa? Dia sudah tumbang di negaranya sendiri di Rusia dengan glasnost dan perestroika. Yang makin jadi itu Korea Utara. Nah Wahabi juga demikian. Di Saudi sudah ditolak oleh kerajaan Saudi, yang makin jadi itu di negara hilirnya seperti Indonesia ini. Nah ini bagaimana kemudian genealogi politik dan ideologi itu bekerja, termasuk Said Nursi yang kemudian melakukan infiltrasi ke sini. Ini terus terang dulu yang namanya oposisinya Erdogan itu juga dulu pernah populer di sini. Bahkan dianggap bahwa oposisinya Erdogan ini sama dengan Gus Dur, orangnya sangat plural. Yang sekarang ada di Amerika itu mengasingkan diri, yang berusaha memantik pemberontakan pada tahun 2016 itu. Berusaha dijejalkan ke sini ideologinya, dan that is how ideology works. Jadi ideologi itu memang selalu menjadi sasaran utama kepada suatu negara untuk dihancurkan. Sama semua polanya. Kita pernah mengekspor ideologi? Nggak pernah. Bahkan ada salah satu mantan wapres di sini yang ngundang Taliban ke sini. Taliban suruh hidup di sini. Jangan sebut kalau itu Pak Yusuf Kalla, kelepasan lagi. Ngundang Taliban, anggapannya Taliban ini sama dengan NU katanya. Loh, bukannya NU loh yang disuruh ke sana gimana? Nah ini adalah anomali-anomali bagaimana orang-orang kemudian berusaha menguasai satu cangkang politik di suatu negara, berusaha mengimpor paksa berbagai ideologi untuk hidup di sini. Dan ini adalah kepentingan geopolitik global, bagian dari shifting strategy of global game. Wah panjang ini, makin ruwet nanti kita kalau bicara ini. Kita berbicara tentang bagaimana teori operasi intelijen, tentang ideologi. Matang ini, banyak sekali, saya harus pakai slide nanti wah berat. Nggak nyampe nanti. Sombong amat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, para Gus, para Kiai, para guru, kita nggak usah ruwet-ruwet lah. Intinya begini, Gus, Kiai, mari kita pertahankan NU ini sebagai mainstream, arus utama dari cara hidup kita berbangsa dan bernegara. Itu saja. Ini adalah mainstream backbone yang harus kita jaga. Kalau kita tidak sanggup menjaga NU, percayalah kita akan menjadi Somalia, Liberia, Nigeria, Sudan, Mali, Suriah, Pakistan, Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Seleka, Antibalaka, macam-macam. Hancur-hancuran Pak. Saya merasakan sendiri di negara konflik itu bagaimana kemudian malaikat maut itu terbang ke sana kemari nggak jelas. Kita nggak tahu apa kita akan nikung sedikit akan mati di situ atau kita jalan lurus kemudian bom meledak dan kita hancur berkeping-keping. Nggak pernah tahu kita. Kita enak di sini masih bisa minum ini. Nucles. Nah betul ulama les. Nah ini semua adalah gambaran kepada kita bahwa kita jangan kemudian mengkhianati berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mengapa kemudian kelompok-kelompok yang mengusung khilafah dan sebagainya, kelompok-kelompok ekstrim sayap kanan tidak pernah dimenangkan secara politik di negara kita sampai hari ini? Kenapa?
Dulu mereka melebur ke Pak Prabowo kalah. 2019 melebur juga kepada Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo kalah. Hari ini mudah-mudahan juga yang melebur kepada salah satu capres juga kalah. Ini bukan kampanye politik. Kenapa kok bisa mereka ini seolah-olah sulit untuk menang secara politik di negara kita? Karena Allah masih menyayangi bangsa ini. Saya kira itu ya. Cukup, ini saya mau ke Jakarta loh. Kalau pulang ke Madura enak, cuma 2 jam. Ini ke Jakarta, masih panjang perjalanan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Gus, aplaus untuk Gus.